Di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nih. Jadi saya cuma membacakan kitab ya. Saya membacakan kitab bukan pendapat saya ini. Mau ngikut monggo, mau nggak ngikut juga ya terserah jenengan. Nanti kan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditanya, Habib, jenengan mengikut pendapat yang mana? Boleh nggak perempuan keluar rumah untuk sholat berjamaah? Kalau saya pribadi, bagi istri saya, bagi anak perempuan saya, enggak. Saya tetap perintahkan istri saya, anak perempuan saya untuk sholat di rumah. Itu lebih afdal bagi mereka dan lebih aman daripada fitnah. Nih, coba Anda renungkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini sekali lagi bukan pendapat saya. Saya cuma menjelaskan dan mengartikan. Yambaghil qad'u fi zamanina bitahrimi khuruji syabat wa dhawatil hayat. Beliau mengatakan, musannif mengatakan sepatutnya bagi para ulama zaman sekarang memastikan untuk memberi hukum tentang keharaman keluarnya seorang gadis atau perempuan yang sudah menikah tapi masih mempunyai body dawatil hayat. Haram, langsung aja. Para ustadz ditanya bagaimana hukumnya perempuan sholat berjamaah di masjid atau menghadiri sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, bagaimana? Maka langsung jawab haram. Bagi siapa? Bagi perempuan yang masih gadis atau perempuan yang masih punya body. Haram. Likasratil fasad. Karena banyak mafsadahnya, karena banyak kerusakan, bahayanya. Coba Anda bayangkan. Lebih-lebih sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Anda tengoklah, jangan buta-butaan ya, jangan tutup mata jenengan. Anda lihat tuh, perempuan-perempuan zaman sekarang, kalau keluar rumah, menor kan, bersolek. Kemudian pakai mukena, burjian, kemudian pakai minyak wangi, begitu hebat. Loh, ini kan bahaya, likasratil fasad. Karena itu, nggak sepatutnya kita mengatakan melonggarkan, nggak apa-apa, masih ada khilaf. Kata beliau, Kifayatul Akhyar mengatakan apa? Nggak seperti itu. Kalau Anda jadi da'i, jadi ustadz yang bijaksana, langsung aja. Langsung mengatakan haram. Nah, kalaupun ada orang perempuan yang mengatakan gini, loh Habib, di zamannya Nabi Muhammad itu kan juga banyak perempuan-perempuan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar menuju masjid. Memang, benar. Zaman Nabi Muhammad itu, perempuan-perempuan itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad keluar menuju ke masjid ketika hari raya itu. Bahkan yang head pun diperintahkan keluar oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuju sholat id. Lah kan boleh berarti. Nah, begini. Ada dua alasan minimal nih. Yang pertama, zamannya Nabi Muhammad khairul qurun, zaman terbaik, zaman keemasan Islam. Artinya apa? Aman dari fitnah. Perempuannya jaga aurat. Laki-lakinya tidak jelalatan. Karena itu Nabi Muhammad perintahkan keluar. Lah zaman sekarang, yang lakinya jelalatan, yang perempuannya bersolek, fasad, fitnah terjadi. Anda tidak bisa pakai dalil ini. Kemudian, yang kedua, ya. Yang pertama khairul qurun, zamannya zaman terbaik. Nah, yang kedua alasannya Nabi Muhammad SAW memerintahkan perempuan untuk keluar menuju ke masjid karena saat itu muslimin sedikit. Nah, untuk tampak syiar Islam, kekuatan Islam, maka Nabi Muhammad perlu dukungan dari perempuan. Kan begitu ya? Diperintahkan, yuk keluar walaupun haid nggak apa-apa sudah, yuk keluar, yuk kita tampakkan syiar Islam biar kelihatan kekuatan Islam. Ini alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para perempuan untuk keluar rumah walaupun haid ketika sholat id. Untuk saat ini, kira-kira dua alasan ini bisa diterapkan nggak? Zaman sekarang nggak zaman aman, zaman fitnah, laki-lakinya jelalatan, perempuannya bersolek. Kemudian zaman sekarang muslimin banyak.
Kalaupun perempuan itu di dalam rumah, kemudian laki-lakinya menuju ke masjid, ramai itu masjid. Cuma kan kebalik zaman sekarang. Perempuannya yang hadir pengajian, perempuannya yang hadir sholat berjamaah, laki-laki nongkrong, laki-lakinya nggak sholat. Kebalik. Kemudian pakai dalil ini, nggak apa-apa, perempuan keluar rumah untuk sholat berjamaah itu nggak apa-apa. Kan zaman Nabi Muhammad kayak gitu zamannya. Iya, itu zamannya zaman aman. Kalau Anda berdalil dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, nggak pas. Kurang bijaksana, kurang bijaksana. Paham ya? Jadi, sekali lagi, bagi kita, sholat berjamaah itu afdol. Maka kita harus bisa bijaksana. Yang laki, monggo sholat berjamaah di masjid. Yang perempuan, silahkan Anda tunaikan sholat wajib Anda di dalam rumah. Anda bisa sholat berjamaah di dalam rumah tanpa melakukan yang diharamkan dan Anda aman dari fitnah ketika Anda mempunyai anak perempuan, bisa jadi imam makmum. Kemudian Anda mempunyai anak laki walaupun belum balik, tamyiz, silahkan anak jenengan yang laki jadi imam, jenengan jadi makmum. Anda pun bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Karena itu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sah sesuai syariat, dan harapan kita insyaallah kelak di akhirat kita semua panen pahala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.